Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, jumpa lagi di Tia Yandita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi pendidikan Pancasila bab 3 mengenai berbeda itu indah. Nah, kita lihat yuk materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Berikut materinya. Baik anak-anak, kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu kekayaan suku bangsaku. Nah, anak-anak tahu tidak, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku budaya, agama, dan kepercayaan. Bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian tahu tidak apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Kita bahas yuk tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai budaya yang beragam tetapi harus tetap bersatu. Karena arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia memang memiliki budaya yang berbeda-beda, yang beragam. Seperti yang kalian baca, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 suku bangsa. Dan setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Nah, budaya apa saja sih yang berbeda? Ada suku, pakaian adat, rumah adat, dan tarian adat. Selain itu, budaya Indonesia yang berbeda-beda atau beragam adalah bahasa, lagu, dan agama atau kepercayaan. Nah, anak-anak, untuk lebih mengenal suku bangsa kalian, kita nyanyi lagu yuk yang Ibu adaptasi dari buku paket kalian. Judulnya Mengenal Suku Bangsa, menggunakan nada Saya Mau Tamasya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo kita bersama mengenal suku bangsa, mengenal dengan jelas suku di Indonesia. Baduy dari Banten, Dayak dari Kalimantan, Batak dari Sumatera Utara. Ayo kita bersama mengenal suku bangsa, mengenal dengan jelas suku di Indonesia. Asmat dari Papua, Betawi dari Jakarta, Bakumpai dari Kalimantan Tengah. Bagaimana anak-anak? Bagus ya lagunya? Kita jadi mudah menghafal nama suku-suku di Indonesia. Nah, berikut Ibu perlihatkan gambar dari suku-suku di Indonesia. Kalian simak dan perhatikan dengan baik, oke? Selanjutnya, budaya dari Indonesia adalah pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat masing-masing. Nah, berikut adalah contoh beberapa pakaian adat dari beberapa suku di Indonesia. Kalian bisa lihat perbedaan antara masing-masing pakaian adat. Ada dari bentuk hiasan di kepalanya, dari warnanya, dan dari jenis pakaiannya. Perbedaan budaya selanjutnya yaitu ada pada rumah adat. Kalian bisa lihat pada gambar, setiap rumah adat dari masing-masing suku memiliki perbedaan. Perbedaannya biasanya terdapat pada bentuk atapnya. Selain dari atapnya, bentuk rumah pun berbeda-beda. Ada yang rumah panggung, seperti yang kalian bisa lihat pada rumah bentang dari Kalimantan Tengah, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah baloi dari Kalimantan Utara. Tetapi ada juga yang bentuk rumahnya tidak panggung, seperti rumah joglo dari Jawa, rumah honai dari Papua, dan rumah bolon dari Sumatera Utara.
Perbedaan bentuk rumah dan atapnya didasarkan dari kondisi lingkungan sekitar dan juga sejarah budaya dari suku masing-masing. Perbedaan budaya selanjutnya adalah dalam hal tari daerah. Kalian bisa lihat pada gambar beberapa tari dari beberapa suku di Indonesia. Yang pertama adalah tari pendet dari Bali, tari yapong dari Betawi, tari jaipong dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, dan tari lilin dari Sumatera Barat. Perbedaan budaya selanjutnya ada pada bahasa daerah. Nah, di Indonesia banyak sekali bahasa daerah. Pada penjelasan berikut, Ibu sertakan beberapa bahasa daerah yang kalian harus ketahui. Perhatikan ya. Nah, dari beberapa bahasa daerah tersebut, berapa bahasa yang pernah kalian dengar? Perbedaan budaya selanjutnya ada pada lagu daerah. Berikut Ibu sertakan beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia. Kalian harus menghafalnya paling tidak untuk daerah asal kalian. Selanjutnya, perbedaan di Indonesia ada dalam hal agama. Ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama Hindu, kedua Buddha, ketiga Kristen Protestan, keempat Islam, kelima Kristen Katolik, dan yang terakhir adalah Konghucu. Selain agama, ada juga kepercayaan. Di Indonesia mengenal kepercayaan Kejawen dari Pulau Jawa dan kepercayaan Kaharingan dari Pulau Kalimantan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu kekayaan budaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas adalah kebudayaan permainan tradisional dari Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh permainan tradisional. Yang pertama adalah kelereng. Nah, kelereng ini ada beberapa jenis. Yang pertama kelereng lingkaran, kelereng segitiga, kelereng lubang, kelereng garis, dan lain-lain. Yang kedua adalah permainan layang-layang, yang cara memainkannya dengan memanfaatkan tenaga angin. Yang ketiga adalah sapintrong. Nah, sapintrong ini para pemainnya harus melewati karet secara bergiliran. Jika seorang pemain terkena karet, maka dia dianggap kalah dan digantikan oleh pemain yang lain. Permainan tradisional terakhir adalah egrang. Permainan egrang terbuat dari bambu. Cara bermainnya, pemain harus menaiki tongkat bambu dengan kedua kaki lalu menggerakkan dengan menggunakan kakinya. Dari beberapa permainan tradisional tersebut, manakah yang pernah kamu mainkan bersama teman-teman? Baik anak-anak, kita masuk ke materi terakhir, yaitu bahasa persatuanku. Nah, anak-anak tahu tidak bahasa persatuan di Indonesia adalah bahasa apa namanya? Ya, benar, bahasa Indonesia. Fungsi bahasa persatuan atau bahasa Indonesia itu apa sih? Fungsinya adalah untuk mempersatukan kita dari beragam bahasa daerah. Jadi, jika kalian bertemu dengan orang-orang dari budaya atau suku yang berbeda dan kalian tidak mengerti bahasa budaya mereka, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pastinya mereka juga memahami bahasa Indonesia tersebut. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.